Halo teman-teman, hari ini aku akan cerita bagaimana sih kisah dari Imam Hambali ya. Jadi beliau ini lahir sekitar 183 tahun setelah kematian dari Nabi Muhammad. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Jadi beliau ini lahir di Baghdad, Irak tahun 780 Masehi pada masa dinasti Abbasiyah. Ayah beliau ini meninggal saat beliau masih bayi ya, sehingga dibesarkan oleh ibunya dengan penuh perhatian dan keteguhan agama. Sejak kecil sangat tekun belajar Al-Quran dan hadis, dikenal dengan kesederhanaan, hidup zuhud, dan tidak suka pamer pada kemewahan. Mulai menuntut ilmu itu di Baghdad, lalu melakukan rihlah ilmiah atau perjalanan menuntut ilmu ke Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Yaman, hingga Syam untuk mengumpulkan hadis. Guru-guru beliau itu antara lain adalah Imam Syafi'i yang sangat mengaruhinya dalam fikih dan usul. Kemudian Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi. Dengan pertemuannya bersama Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini belajar metode istinbat atau pengembalian hukum yang sistematis. Imam Ahmad ini dikenal sebagai ahli hadis terbesar di masanya ya. Jadi beliau ini mengumpulkan lebih dari 750.000 hadis melalui perjalanan panjangnya. Pendekatannya dalam fikih itu sangat berpegang teguh pada nas atau Al-Quran dan Sunnah. Dan bila tidak ada, beliau baru menggunakan fatwa sahabat atau kias. Mendiri mazhab Hambali yang kelak tersebar di Irak, Syam, hingga kemudian menjadi mazhab resmi di Jazirah Arab atau Saudi ya. Karya utama dari Imam Hambali ini adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab hadis raksasa berisi lebih dari 30.000 hadis, tersusun berdasarkan riwayat sahabat Nabi dan menjadi salah satu sumber hadis terlengkap dan berpengaruh besar dalam dunia Islam. Ujian besar beliau adalah ketika fitnah Al-Quran ya, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, itu pada masa Abbasiyah muncul paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ulama itu dipaksa menerima paham ini, termasuk Imam Ahmad. Beliau menolak dengan tegas, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akibatnya beliau ini dipenjara, dicambuk, dan disiksa, tetapi tetap sabar dan tidak mundur dari keyakinannya. Sikap ini membuat beliau sangat dihormati sebagai simbol keteguhan akidah. Beliau ini wafat pada 77 tahun ya usianya, yaitu tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Jenazahnya diiringi ratusan ribu orang, bahkan sebagian riwayat menyebut hingga 1 juta orang hadir dalam pemakamannya. Dan kubur beliau saat ini ada di Baghdad, Irak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.